Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Dr. Tirta. Apakah kalian sudah pernah melihat video atau tayangan dari ibu yang mengaku Dr. Louis mengenai COVID itu banyak orang meninggal COVID karena interaksi obat, ataupun info-info yang mengatakan anti vaksin, anti masker, dan menganggap COVID itu bohong? Ya, saya sebagai Dr. Tirta sudah meminta izin PBD Pusat untuk menyampaikan beberapa hal. Satu, Ibu Louis bukan merupakan dokter aktif yang terdaftar di ID. Semua dokter harus terdaftar di ID. Kedua, STR beliau tidak aktif sejak 2017. Ketiga, Ibu Louis tidak menangani pasien dalam pandemi. Keempat, PBD Pusat sudah mengundang Ibu Louis untuk hadir ke PBD Pusat untuk mempertanggungjawabkan argumennya secara ilmiah. Kelima, jika Ibu Louis tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya secara ilmiah, berarti ini bisa dianggap berita kebohongan. Mohon tenang. Polisi menetapkan Dr. Louis Owen sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Nah, sebetulnya apa dasar pelaporan ini? Kita akan langsung berbincang bersama dengan Dr. Tirta selaku pelapor dalam kasus Dr. Louis Owen. Betul ya Dr. Tirta ya? Ya, selaku ada dua. Di Polda kan itu laporannya tipe A. Saya sebagai saksi ahli karena saya tenaga ahli Menkes di bagian diseminasi informasi. Kalau yang di ID saya bukan pelapor, tapi mewakili ID untuk melapor. Jadi bukan pribadi, nggak boleh kalau pribadi. Ya, anggota ID kalau melaporkan itu harus mewakili ID. Jadi saya mewakili Ikatan Dokter Indonesia untuk melaporkan saudara Louis Owen. Oke, nah dasar pertimbangan pelaporan Anda mewakili ID ini apa, Dr. Tirta? Banyak ya. Jadi Louis itu sudah kita beri kesempatan hampir puluhan kali. Dari debat media sosial, komunikasi lewat WhatsApp, dan mengundang dia secara langsung di kantor PBD Pusat untuk mengklarifikasi pernyataannya ataupun diskusi secara ilmiah. Tapi ketika di debat dia menghina, setelah debat, kalah debat mengenai COVID gak ada atau interaksi obat, dia selalu ujungnya menghina anggota ID, contoh dokter ini. Sebentar, maaf saya potong, itu kapan? Debat ilmiah itu kapan berlangsungnya? Sering, kan Louis kan sudah ada sejak Desember 2020. Oh, netizen sudah aja yang baru tahu sekarang, ya kan? Dengan pernyataan kontroversial yang sama dengan yang terjadi tahun ini? Ya, saya masih ingat 20 Desember 2020 dia nge-tweet pertama kali itu menghina ID dan bilang COVID gak ada. Lalu yang pertama kali respon tuh saya, terus dan berakhir ketika kita jelaskan dengan ilmiah, Dr. Louis selalu ujungnya adalah ngatain pengujian. Saat itu kita sabar karena kita anggapnya fake account. Lalu kita komunikasi berkali-kali, dan saya sudah mengundang Louis itu 3 kali pada bulan Maret, April, dan Mei di Rasuna Said di depan Kemenkes, di fasilitasi Kemenkes. Louis gak datang. Tahun berapa? 2021. 2021, oke. Tahun 2020 Desember. ID mengundang resmi itu di bulan Mei sama bulan Juli. Yang pertama ID Jaksel, ketuanya Pak Yadi, ada dokumentasinya. Dan yang kedua pada bulan Juli kemarin tanggal 10 ID ngundang juga nggak datang. Jadi kita udah memberikan fasilitas tuh nggak terhitung berapa kali, tapi dia selalu menolak datang. Ya karena menolak datang dan kita konsultasi dengan Polri, isunya sangat mengganggu karena banyak masyarakat yang percaya, terutama bilang bahwa paracetamol itu racun, dan akhirnya banyak pasien tidak ke rumah sakit dan meninggal di isoman. Akhirnya diputuskan ditangkap polisi berdasarkan laporan dari ID diwakili saya. Tapi karena Louis dalam pemeriksaan ya terkesan linglung ya, dan akhirnya dibawa keluarga pulang dan dia minta maaf, yang penting minta maaf, tapi seluruh handphone, medsos, gadget itu disita, dan jika mengulang maka dia akan dijemput, tapi proses hukumnya tetap berlanjut. Tapi ketika dia minta maaf ya saya memaafkan. Anda tadi kan mengatakan kalau sudah beberapa kali mengundang Dr. Louis untuk kemudian melakukan debat atau forum ilmiah lah ya istilahnya. Sempat chat berapa kali, itu ada buktinya? Anda bisa menunjukkan itu kepada kami, Dr. Tirta? Kalau bukti ya tuh nggak boleh toh Mbak. Kan buktinya kalau bukti yang chat, ngapain saya share? Kan sudah di-share sama dokter Ninggar. Dan bahkan Louis itu nge-capture chat saya sendiri di Instagramnya. Jadi buat apa saya share? Orang Louis sudah nge-share sendiri. Yang ingin saya tekankan, berarti yang menjadi dasar pelaporan Dr. Tirta ini adalah mengenai pernyataan Dr. Louis yang menyebutkan beberapa hal yang dianggap kontroversial mengenai COVID-19. Betul ya? Berarti itu ya? Bukan kontroversial, salah kok. Jangan seakan-akan ini wawancara dibilang statement dia benar. Kalau ini dibuat berimbang, saya mau close wawancara ini. Saya nggak terima kalau dibilang kayak gitu. Karena ID memerintahkan saya seperti itu, dia salah.
Terus yang pertama, statement yang pertama adalah dia tuh menganggap COVID nggak ada. Terus dia bilang orang yang meninggal karena interaksi 6 obat. Terus dia bilang vitamin C 1 gram tiap 1 jam. Saya tantang, Mbak, berani nggak minum sebuah produk minuman tuh 1 gram vitamin C dalam 1 hari? 1 gram per jam. Paling besoknya Mbak masuk rumah sakit, gagal ginjal. Dan sudah dikatakan, keluarganya bilang dia ada mau diperiksakan gangguan jiwanya. Ya udah, makanya dimaafkan. Sudah dikasih kesempatan 7 bulan. Sudah didokumentasikan. Dibilang, Dokter Tirta tidak menyampaikan bukti itu. Lah dia nge-tweet sendiri kok, menolak permintaan Dokter Tirta di Maret. Capture chat saja di-share, nomor saya aja di-share di Twitter sama di medsos. Tadi Anda mengatakan bahwa Dr. Louis Owen menganggap bahwa COVID itu tidak ada. Nah, ini apa yang bisa dokter sampaikan secara spesifik gitu? Ya itu emang salah dari awal gitu loh. Karena kan sesuai WHO dan Kepres tuh COVID ada. Gitu loh. Pada waktu di debat pertama kali di 12 Februari 21. Jadi debat pertama kali itu di Desember lewat Twitter, tapi debat panasnya itu di 12 Februari 2021. Saya masih ingat itu. Padahal Dr. Ning itu mengatakan COVID ada sesuai ilmiah. Tapi Dr. Louis pada waktu itu mengatakan dengan kata-kata kasar. Artinya tadi di poin pertama adalah secara legitimasi dan juga secara ilmiah terbukti bahwa COVID itu ada. Tapi bagaimana untuk poin kedua Dr. Tirta yang menyebutkan bahwa ini pernyataan dari Dr. Louis yang mengatakan bahwa pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini meninggal bukan karena virus COVID, tapi melainkan interaksi antar obat. Nah, pasien saya isoman 3 orang meninggal nggak dikasih obat. 6 obat yang dia permasalahkan, padahal pasien ringan dan sedang aja, itu hanya dikasih suplemen dan obat pengurang gejala. Sementara obat-obatan antibiotik dan obat-obatan antiviral itu diberikan di gejala berat. Dan tingkat kesembuhan pasien COVID jika ditangani dengan baik, itu 90%. Ya kan, interaksi obat ini selalu ada dimanapun. Tapi kalau dibilang interaksi obat menyebabkan kematian COVID, enggak. Nyatanya dari jurnal yang menyebabkan kematian COVID adalah badai sitokin, acute respiratory distress syndrome, hipoksia, ya kan, shock hipoksia, dan yang terakhir adalah dikarenakan infeksi sistemik. Ringan sama pasien tanpa gejala itu nggak dikasih obat, bahkan sedang pun nggak dikasih obat. Jadi kalau dia harus bisa membuktikan interaksi 6 obat itu di mana, penelitiannya berapa, sampelnya berapa, RCT-nya berapa, dan nggak ada jurnal ilmiah menjelaskan tentang itu. Ini pertanyaan juga dari sejumlah masyarakat ya, yang berpandangan seperti Dr. Louis ini kan tidak hanya 1-2. Kenapa harus Dr. Louis Owen yang kemudian harus dilaporkan dan juga ditetapkan sebagai tersangka? Apa jawaban dari Dr. Tirta? Karena dia dokter. Kalau dia orang biasa, bukan dokter? Saya nggak masalah. Emang saya pernah ngelaporin jaring? Nggak pernah. Karena dia orang biasa. Saya anggap dia nggak tahu, tinggal diedukasi simpel. Minta klarifikasi. Ya, kita tangkap poinnya Dr. Tirta, tapi begini, kalau kita bicara tadi lagi ya, mengenai COVID-19, ini kan juga banyak sekali di media sosial beredar informasi yang bisa dikatakan hoax atau penyebaran berita bohong soal COVID. Misalnya, air kelapa, dan lain sebagainya, ini bisa untuk menyembuhkan COVID-19. Nah, mungkin di sini kita ingin dapat penjelasan dari Dr. Tirta, ingin mengkonfirmasi hal-hal hoax yang beredar di media sosial ini seperti apa, dokter? Banyak, hoax tuh banyak. Sekelas vaksin microchip aja ada yang percaya. Bahkan ada hoax terbaru nih, yang mengatakan uap panas akan menyembuhkan COVID. Buset, itu info dari mana lagi? Uap panas itu 100 derajat. Kamu hisap ya, mancur lah langsung nervus sarafmu yang saraf kedua di hidung, olfaktorius. Terus habis itu ada yang mengatakan air kelapa menyembuhkan COVID. Nggak ada. Sampai sekarang obat COVID spesifik itu nggak ada. Nggak pernah ditemukan. Nomor 2, vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah sebuah alat untuk melindungi kita dari gejala berat kalau kita terkena COVID. Dokter Tirta, ada juga nih, saya baca di covid19.go.id, detektor radiasi elektromagnetik dapat mendeteksi radiasi dari vaksin COVID-19. Itu nggak ada. Vaksin itu nggak bisa ngeluarin radiasi. Kan nggak ada radioaktifnya. Mana ada kayak gitu. Itu info yang harusnya dibantah juga. Itu info-info salah gitu loh. Oke. Baik, Dr. Tirta, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu, dokter. Kita nanti akan tunggu bagaimana perkembangan kelanjutan kasus ini. Sekali lagi terima kasih. Dan kita akan temukan fakta berikutnya.